Bab 1903. Bayangan aneh. Di atas perisai ini, di mana api menyala, wajah aneh terpelintir. Ada 6 mata dan mulut besar di pipinya, yang terlihat seperti anggota suku yang menelan surga, tetapi mereka terlihat jauh lebih mengerikan. Wajah aneh itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas tajam. Tiba-tiba, Reiki menari-nari liar di antara langit dan bumi. Tampaknya ada pusaran air besar di mulut wajah aneh itu. Tinju emas Erikin semuanya di luar kendali dan dia terhirup ke dalam mulutnya. Huorong ini benar-benar memiliki beberapa trik. Erikin sedikit mengernyit. Wajah api aneh ini, seperti ilmu menelan langit, dapat menelan ilmu sihir musuh, dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Erik, apakah menurutmu sudah berakhir seperti ini? Huorong mencibir di belakang perisai api dan memukul perisai dengan pukulan tajam. Jantung Erikin berdetak sedikit, dan dia samar-samar merasakan bahaya. Ketika dia mundur tiba-tiba, wajah api yang aneh itu tiba-tiba membuka mulutnya. Kepulan. Kali ini, di tengah gemuruh langit, semua pukulan yang dilakukan Erikin sebelumnya membuat semua kepala menoleh ke belakang dan malah menyerang Erikin. Bang bang bang, Erikin menghadapi tinjunya, tubuhnya terus mundur. Di antara lambaian tangan, ribuan bayangan tinju emas terakhir dihancurkan, dan Erikin tiba-tiba menemukan bahwa sosok Huorong tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba ada tanda peringatan di hatinya dan Erikin melangkah mundur. Sudah terlalu terlambat. Suara Huorong terdengar dari atas. Pada saat berikutnya, menara api besar tiba-tiba terbang keluar dari kehampaan, seperti awan yang menutupi langit dan matahari, meledak tiba-tiba. Duar. Setelah menara besar menghantam Erikin, itu seperti suara bambu yang patah, kekuatan besar menekan Erikin sepenuhnya dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, ada ledakan, dan menara api besar jatuh ke tanah. Huorong melayang di atas puncak menara, melihat ke bawah dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya sedikit, menara besar itu terangkat, kemudian dengan keras dijatuhkan lagi. Di tengah gemuruh, seolah-olah Erikin di bawah menara dihancurkan menjadi lumpur daging. Menara besar terus-menerus dijatuhkan dengan gila dan suara gemetar yang tumpul bergema di seluruh dunia. Finola, Erik tidak akan kenapa-napa, kan? Menyaksikan menara besar itu hancur seperti palu godam di bawah kendali Huorong, Velaoyang dengan gugup menggenggam tangan Finola Su. Di bawah pemboman semacam ini, Velaoyang berpikir bahwa dia sendiri juga tidak bisa bertahan lama. Tapi Huorong telah menjatuhkan puluhan kali. Erik akan baik-baik saja. Setelah Finola Su menelan pil mujarab yang diberikan kepadanya oleh Erikin, semangatnya berangsur-angsur kembali normal. Pada saat ini, dia mendengar pertanyaan Velaoyang dan tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun. Apakah kamu begitu percaya diri? Tapi lawan Erik adalah Huorong, kata Velaoyang dengan linglung. Tidak peduli siapa lawannya, Erik tidak akan kalah, apalagi kalah dengan cara ini. Finola Su melihat ke platform emas dan ada keyakinan tertentu di matanya. Erik berbeda dari sebelumnya. Aku menemukan ini ketika dia sedang menyelidiki kondisiku tadi. Tidak mungkin dia kalah dengan metode ini di masa lalu, lebih tidak mungkin lagi sekarang. Erik berubah. Velaoyang terkejut, dia mengingatnya dengan hati-hati, tetapi tidak bisa merasakan apa-apa. Apakah yang Finola Su katakan benar? Erik, sebenarnya aku sama sekali tidak tertarik untuk membunuhmu, karena kamu tidak layak menjadi musuhku, tapi demi martabat dan harga diri partai Jihuo, kamu harus dikalahkan di tanganku. Huorong menyingkirkan menara api besar dan menatap menara dengan mencibir. Setelah dihancurkan ke tanah, Erikin berdarah. Setiap orang juga memiliki beberapa penyesalan. Apakah Erikin kalah pada akhirnya? Meskipun di bawah serangan semacam ini, tidak ada yang akan selamat.
Tetapi membayangkan bahwa duel berakhir dengan cara ini, rasanya agak tidak memuaskan. Sekarang, biarkan aku menghancurkan tubuhmu dan mengakhiri pertarungan tak berarti ini. Dengan itu, Huorong terbang ke bawah, berniat memukul hancur tubuh Eric Kin. Semua orang di pasukan es sangat gugup sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan Velao yang juga mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun, tepat ketika gelombang badai di telapak tangan Huorong akan menimpa Eric Kin, senyum di wajahnya tiba-tiba kaku. Dalam raungan, tubuh Eric Kin yang terluka parah di depannya benar-benar meledak. Formasi sihir ditambah pupet. Huorong sangat marah. Dia ditipu oleh Eric Kin, tetapi kalau Eric Kin tidak ada di sini, di mana dia? Krak, krak, krak. Suara letupan terus terdengar di atas kepala Huorong. Di menara api besar yang dia kondensasi, retakan terus muncul dengan gemetar. Kemudian meledak darinya, sesosok tubuh terbang keluar dari reruntuhan api, bergegas menuju Huorong dengan cepat. Kamu benar-benar masuk ke menara api, tapi aku tidak menyadarinya. Pupil mata Huorong sedikit menyusut dan sedang memikirkan trik. Tapi tepat di bawahnya, di mana pupet awalnya berada, kecemerlangan formasi tiba-tiba menyala. Rantai Reiki terbang keluar dari formasi, seperti ular kecil, berkelok-kelok menuju Huorong. Kamu ingin mengikatku dengan trik kecil ini? Huorong mencibir, mengangkat tangannya untuk melepaskan rantai Reiki yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak cukup, bagaimana jika menambahkan ini? Eric Kin tampak tenang, tubuhnya bergetar ke samping, pedang abadi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celah. Dikelilingi oleh pedang abadi, di bawah jari Eric Kin, itu seperti hujan deras, mengalir ke arah Huorong. Dalam suara ketupan, 3.000 pedang abadi, seperti irisan kayu, menusuk jauh ke dalam platform emas, benar-benar menghalangi jalan Huorong. Pedang abadi seperti hutan dan Huorong benar-benar terpaku pada platform. Kamu bermain bagus tadi, sekarang sudah saatnya giliranku. Mata Eric Kin dipenuhi dengan cahaya dingin dan aura di seluruh tubuhnya mendesak secara ekstrim saat ini. Penindasan ranah fase transendensi dari ranah peringkat kelima menerobos dalam sekejap, peringkat keenam, dan ketujuh meningkat sepenuhnya. Dalam sekejap mata, Eric Kin mengungkapkan kultivasi puncak tahap ke-8 fase transendensi saat ini. Tubuh Raja Kin. Sebuah pikiran muncul, dan di belakang Eric Kin, sebuah bayangan besar turun. Hanya saja hantu leluhur Raja Kin yang muncul kali ini cukup berbeda dari sebelumnya. Hantu itu hitam seluruhnya, seperti hantu. Dari wajah hingga tubuh seperti energi hitam, tanpa citra manusia. Sebelumnya, setelah hantu leluhur yang dipanggil oleh Eric Kin dihancurkan oleh kemarahan kepala keluarga Si, Eric Kin menemukan ini. Bahkan jika hantu leluhur mengembun lagi, meskipun tidak ada perubahan kekuatan, semua karakteristik yang dimiliki leluhur telah menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kumpulan kehampaan, tampaknya menjadi berkah bagi Eric Kin, titisan wasiat leluhur Raja Kin. Eric Kin tidak tahu apakah ini hal yang baik, tetapi dia jauh dari rumah Kin dan dia tidak punya tempat untuk bertanya. Saat basis kultivasi Eric Kin meningkat, kekuatan hantu Raja Kin juga meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, di bawah komando Eric Kin, hantu itu jatuh dan terus membombardir Huorong. Platform emas bergetar dan Huorong meraung marah. Eric sebenarnya telah naik ke peringkat ke-8 fase transendensi. Rumor itu benar. Orang yang selamat dari hukuman langit 9 kali berturut-turut memang benar adalah Eric Kin. Tuan Kin yang mencapai fase transendensi tingkat 8, bisa-bisanya mengalahkan Huorong. Cara mengerikan macam apa teknik bayangan hantu ini? Kekuatan besar seperti apa? Semua orang yang hadir terkejut dan merasa luar biasa. Bersambung.